Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Eviliona, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 antara lain: pertama, saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pendidikan yang berhamba kepada anak, dan pendidikan budi pekerti. Kemudian yang ketiga, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas dan di sekolah saya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu: pertama, saat saya melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid. Saya memikirkan dan menemukan ide bagaimana pembelajaran yang saya laksanakan tersebut, pembelajaran yang berpihak kepada anak dan menyenangkan bagi anak. Kedua, dalam mengerjakan tugas dengan adanya batas waktu, di mana saya harus mampu membagi waktu antara pekerjaan di sekolah, di rumah, dan tugas program guru penggerak ini. Ketiga, dalam mengerjakan tugas kolaborasi bersama rekan sesama calon guru penggerak, kita harus dapat menyatukan beberapa pendapat menjadi satu kesepakatan kelompok. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami antara lain: pada modul 1.1 saya mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan pendidikan itu adalah menuntun. Hal ini senada dengan modul 1.2 di mana nilai guru penggerak yang berupa berpihak kepada murid dan peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran. Karena dengan berpihak kepada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan tercapai, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Model refleksi yang kedua, perasaan. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti seorang murid atau pembelajar. Saya harus banyak belajar lagi. Sekarang ini, saya sebagai pendidik, saya masih jauh kurangnya ilmu. Saya harus banyak belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Saya juga perlu mengubah pola pikir dan cara pandang saya terhadap murid-murid saya yang ada di sekolah. Karena sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya beranggapan bahwa anak yang suka bermain-main di dalam kelas merupakan anak yang tidak bisa diatur. Dan pemikiran saya seperti itu salah. Saya harus banyak belajar lagi.
Model refleksi yang ketiga adalah pembelajar. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang hanya mentransfer ilmu kepada murid-murid saya, di mana pembelajaran berpusat kepada guru, dan saya selalu memikirkan bagaimana cara murid saya agar nilai-nilainya berada di atas KKM dan hanya terfokus pada penilaian kognitif saja. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Model refleksi yang keempat adalah penerapan ke depannya. Penerapan yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya, memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, dan diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Kedua, saya akan mengembangkan diri saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, baik secara online maupun offline, tanpa paksaan dari pihak manapun. Ketiga, saya mengajak murid saya untuk merefleksi dengan menyimpulkan pembelajaran dan pemberian tindak lanjut di setiap akhir pembelajaran. Keempat, saya selalu meminta saran kepada kepala sekolah dan rekan sejawat guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dan yang kelima, saya saling berbagi dan berkolaboratif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah untuk memajukan proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.